warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Trianti Agustiani dengan NPM E1935223544 semester 5D. Saya mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Prodi Ilmu Administrasi Negara, Universitas 11 April Sumedang. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi ekologi administrasi negara yang merupakan salah satu tugas yang diberikan oleh Bapak Edi Setiawan Esos MSI. Baik, langsung saja ke materi yang pertama. Materi yang pertama yaitu upaya pengembangan etika lingkungan. Dalam upaya pengembangan etika lingkungan ada 5 upaya. Yang pertama, penguatan misi untuk mempertahankan keseimbangan. Pada tahap awal, perlu adanya landasan yang kuat dalam upaya menjaga lingkungan. Landasan ini harus memiliki kekuatan yang memaksa dalam pelaksanaannya. Yang kedua yaitu penetapan sikap untuk memperhatikan lingkungan. Pemerintah melalui programnya menetapkan sikap dasar yang sangat memperhatikan lingkungan dalam melaksanakan pembangunan. Melalui keputusan Presiden nomor 27 tahun 1975 dibentuk Panitia Inventarisasi dan Evaluasi Kekayaan Alam. Tugas panitia ini adalah menelaah secara nasional pola-pola permintaan, persediaan, serta perkembangan teknologi baik masa kini maupun masa yang akan datang. Selanjutnya, masalah lingkungan ini dimasukkan dalam GBHN sampai tahun 1998 dan ditetapkan seorang menteri yang menangani masalah ini. Pada dasarnya, pelaksanaan pembangunan sumber-sumber alam Indonesia harus digunakan secara orisinil. Kemudian, pada tanggal 11 Maret 1982, DPR RI dalam sidang paripurna mengesahkan rancangan Undang-Undang Lingkungan Hidup atau RUU LH yang ditetapkan dalam Lembaran Negara nomor 12. Rancangan undang-undang selanjutnya menjadi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup atau UULH. Yang ketiga yaitu pemantapan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan lingkungan. Dalam hal ini, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 perlu disempurnakan untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan. Pada tanggal 19 September 1997, adanya undang-undang baru yang ditetapkan yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 yang disingkat Undang-Undang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Keempat yaitu kebijakan berwawasan lingkungan. Pran Magnis Suseno berpendapat yang diperlukan tidak kurang dari suatu perubahan fundamental dalam sikap manusia modern terhadap lingkungan hidup dan alam. Sikap yang dituntut itu dapat dirumuskan menguasai secara berpartisipasi, menggunakan, dengan memelihara. Dari pendapat Pran Magnis Suseno itu dapat kita ketahui bahwa manusia harus tetap menguasai alam, manusia tetap menggunakannya. Hal yang perlu diubah adalah cara penguasaan dan cara pemanfaatan alam itu sendiri. Yang kelima, membangun etika lingkungan baru. Beberapa rumusan yang memuat sikap dan tanggung jawab terhadap lingkungan yaitu sebagai berikut. 1. Manusia harus menghormati alam. Artinya, manusia tidak hanya melihat alam sebagai sesuatu yang berguna baginya, tetapi juga memiliki nilainya sendiri. 2. Manusia harus menanamkan kesadaran akan tanggung jawab khusus terhadap lokal sendiri agar lingkungan bersih, sehat, dan alamiah. 3. Manusia harus merasa bertanggung jawab terhadap pelestarian biosfer. Artinya, ia mengembangkan kesadaran mendalam bahwa kita, termasuk biosfer, merupakan bagian dari ekosistem yang tidak boleh terganggu keseimbangannya. 4. Manusia harus membangun solidaritas. Artinya, solidaritas dengan generasi-generasi yang akan datang harus menjadi acuan dalam pengelolaan lingkungan. 5. Etika lingkungan hidup baru memuat larangan keras terhadap hal yang merusak alam seperti mengotori, meracuni, menghabiskan, menyia-nyiakan, dan melumpuhkan alam sebagian atau keseluruhan. 6. Perlu dikembangkan prinsip
Proporsionalitas artinya urgensi suatu program dan akibat kerusakan lingkungan yang akan ditimbulkan perlu diperhatikan. 7. Prinsip pembebanan biaya pada penyebab. Artinya, pihak penyebab kerusakan lingkungan harus bertanggung jawab sehingga kerusakan lingkungan dapat diatasi. Materi yang selanjutnya yaitu mewujudkan pembangunan yang berwawasan lingkungan. Dalam mewujudkan pembangunan yang berwawasan lingkungan, ada beberapa pola pendekatan. 1. Pola pendekatan filosofis. Pada dasarnya, banyak ajaran filsafat dan agama yang menganjurkan manusia untuk memelihara, menghargai, dan hidup menyatu dengan lingkungannya. Akan tetapi, ajaran ini belum menampakkan kekuatan yang efektif karena kerusakan alam masih terus terjadi. Dalam konteks ini, keberadaan psikologi lingkungan memegang peranan penting untuk membangun manusia yang sadar dan peduli terhadap lingkungan secara total dan masalah yang berkaitan dengan lingkungannya. Maka, untuk membantu manusia sebagai pelaku pembangunan yang berwawasan lingkungan, psikologi lingkungan merancang metode sebagai berikut. 1. Membangun kesadaran, yaitu membantu individu dan kelompok sosial memperoleh kesadaran tentang kepekaan terhadap lingkungan. Yang kedua, transfer pengetahuan, yaitu membantu individu dan kelompok sosial memperoleh berbagai pengalaman tentang lingkungan dan pemahaman dasar mengenai masalah-masalah yang berhubungan. 3. Pengembangan sikap, artinya membantu individu dan kelompok sosial memperoleh nilai-nilai sosial, perasaan kuat dan kepedulian terhadap lingkungan. 4. Pemberian keterampilan, yaitu membantu individu dan kelompok sosial memperoleh keterampilan dalam pemecahan masalah-masalah lingkungan. 5. Partisipasi dan observasi, yaitu membantu individu dan kelompok sosial mengemban rasa tanggung jawab terhadap berbagai masalah lingkungan dan mencoba menerapkan tindakan yang tepat untuk membantu memecahkan masalah tersebut. 6. Evaluasi dan refleksi, yaitu membantu individu dan kelompok sosial mengembangkan pola internalisasi diri atas seluruh aktivitas terhadap lingkungan. Pola pendekatan yang kedua yaitu pola pendekatan ekologis. Dalam pola pendekatan ekologis terdapat 2 poin. A. Sikap teknokratis. Sikap ini pada intinya merampas dan membuang alam dan mengambil semua yang diperlukan dalam kehidupan manusia. B. Sikap dikotomis. Sikap dikotomis berarti melihat dan menempatkan lingkungan terpisah dari kehidupan manusia, sudut pandang kepentingan. Sikap ini akan memunculkan perilaku tidak peduli terhadap lingkungan, bahwa lingkungan adalah tempat dan sumber daya. Beberapa pokok persoalan manusia melihat lingkungan yaitu sebagai berikut. 1. Cara manusia melihat lingkungan yang mempunyai dasar kepentingan. 2. Cara memanfaatkan lingkungan. 3. Cara mengelola lingkungan. 4. Cara menyelamatkan lingkungan. Pola pendekatan yang ketiga yaitu pola pendekatan psikologis. Pada hakikatnya, pembangunan berkelanjutan merupakan aktivitas memanfaatkan seluruh sumber daya untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat. Kemudian, dalam pola pendekatan psikologis ada 2. Yang pertama, psikologis lingkungan mendasari perilaku subjek pembangunan yang berwawasan lingkungan. Psikologi lingkungan menekankan studi dari transaksi di antara individu dengan setting fisiknya. Dalam transaksi tersebut, individu mengubah lingkungannya dan sebaliknya. Perilaku dan pengalaman individu diubah lingkungan. Yang kedua, psikologi lingkungan berperan dalam kebijakan pembangunan nasional yang berwawasan lingkungan. Secara umum, peranan psikologi lingkungan dalam penentuan kebijakan pembangunan nasional yang berwawasan lingkungan meliputi 3 hal yaitu 1. Fungsi inspiratif.
Fungsi inspiratif dimaksudkan bahwa psikologi lingkungan digunakan sebagai dasar petunjuk, pemahaman, dan analisis kritis dalam menentukan kebijakan pembangunan yang berwawasan lingkungan. Kedua, fungsi daya operatif. Dalam fungsi daya operatif, psikologi lingkungan berperan untuk mengobservasi, meneliti, menguji kebenaran, dan mengamati sejauh mana pelaksanaan kebijakan pembangunan. Yang ketiga, fungsi evaluatif. Fungsi evaluatif yang dimaksudkan adalah psikologi lingkungan berperan dalam mengevaluasi proses pelaksanaan kebijakan pembangunan yang telah dilaksanakan. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.